Ya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Oke, hari ini hari Sabtu, ya holiday ini, bursa saham tutup. Begitu ya, kita rehat sejenak lah ya dari pasar modal Indonesia begitu. Yang pastinya ketika kalian berinvestasi di emiten yang sehat, fundamental bagus dan rajin bagi dividen, ya meskipun libur-libur gini juga nggak perlu khawatir harusnya ya. Kenapa? Karena ya apa ya? Ya perusahaannya bagus gitu loh, terus bekerja, kemudian menghasilkan laba yang meningkat setiap tahun dan juga rutin bagian dividen ya. Buat apa kita khawatir? Kecuali kalau kalian masuk di saham-saham gorengan, pasti mikir nih Seninnya ini bakal naik apa bakal turun kayak gitu guys ya. Tapi ya itulah makanya jangan berinvestasi di saham-saham gorengan, ya berinvestasilah di saham-saham yang berfundamental bagus dan juga rutin bagian dividen. Oke, pada kesempatan pagi hari ini guys, ya hari ini hari Sabtu ya guys ya, tanggal 24 Desember sekitar jam setengah 11 siang. Oke, kita akan membahas emiten properti lagi. Ya entah kenapa semenjak saya bahas GPRA kemarin banyak banget yang request saham properti lainnya. Salah satunya adalah Demas ini. Ya udah langsung aja kita lihat dulu profilnya. Ya, untuk Demas ini merupakan sektor properti ya, properti dan juga real estate ya. Jadi untuk fokusnya memang dia ada di penjualan industri. Nah, penjualan industri ini maksudnya kawasan industri guys, kayak gitu. Daripada perumahan ya dia lebih banyak income-nya dari penjualan dari kawasan industri, 82,9%. Kemudian didirikan cukup lama 1993 guys ya, sebelum krisis moneter begitu. Kemudian kapitalisasi 7 triliun ya lumayan juga nih. Pemegang saham di masyarakat 17,72%. Ya, ini yang nggak saya suka guys. Kenapa? Karena kurang liquid guys. Artinya pergerakan harga sahamnya cenderung lemot. Jadi ya capital gain yang kita dapatkan ya kecil kayak gitu ya. Itu sih guys. Ya, ini bisa digaris bawahi atau di notice guys bahwa dia tidak liquid kayak gitu. Tapi kalau kalian memang suka saham-saham yang tidak liquid, karena cenderung aman ya, kalau turun pun juga nggak langsung ambles begitu, ya silahkan nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau saya sih lebih baik sih 30% ke atas bagus, tapi juga jangan 50% ke atas ya, jangan terlalu liquid. Kenapa? Karena ya kalau retailnya rame ya saham itu akan mudah untuk dibanting guys kayak gitu ya. Jadi ya hati-hati aja kayak gitu guys. Kemudian kita lihat di sini Dewan Komisaris Direksi. Oke, nggak ada yang saya kenal guys. Kemudian income-nya tadi yang seperti saya sudah bilang bahwa dia kebanyakan di penjualan kawasan industri ya guys ya. Ini Delta Mas kalau nggak salah ya. Kemudian untuk perumahannya cenderung kecil 9,1%. Oke guys, entah kenapa ya kalau sektor properti sendiri, saya lebih suka untuk emiten di sektor properti yang penjualan perumahannya itu banyak ya. Jadi huniannya itu yang banyak daripada kawasan industri. Kenapa? Karena satu alasan guys, di Indonesia ini yang menjamur itu bukan industrinya. Jadi industrinya itu masih relatif sedikit, beda sama di luar sana Amerika mungkin ya yang industrinya udah banyak, udah maju, kemudian pabrik-pabriknya juga banyak kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang ya pabrik-pabriknya masih cenderung sedikit kayak gitu loh. Jadi memang pasarannya sedikit kayak gitu loh ya. Daripada masyarakatnya yang banyak, jadi kecenderungan untuk apa ya akan kebutuhan perumahan itu kan banyak guys ya. Jadi ya itu sih lebih diuntungkan jika kita jual rumah daripada kita jual kawasan industri kayak gitu. Jadi saya suka emiten-emiten di sektor properti yang penjualan di perumahannya itu yang banyak kayak gitu guys ya. Jadi kalau menurut saya sih, saya cara pribadi ya guys ya, ini yang nggak worth it sih kalau menurut saya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke keputusan Anda bagaimana kayak gitu. Tergantung strategi investasinya. Kemudian untuk pergerakan harga sahamnya sejak IPO, ya ini berada di bawah harga IPO-nya guys ya. Sekarang ada di harga 158 kayak gitu. Langsung aja kita lihat untuk ke fundamentalnya guys. Key statnya di sini.
Oke, untuk net income-nya ya atau laba bersihnya itu cenderung menurun secara Q-on-Q maupun years on years begitu. Di kuartal 3-nya itu 108 ya. Kemudian kuartal 3 2021 itu 346 miliar. Ini dalam miliar ya guys ya. Kemudian kuartal 2 271 miliar di 2022. Artinya di sini ya tadi seperti yang sudah saya bilang, kuartal 3 ini mengalami penurunan guys. Oke, ya memang sejatinya memang sektor properti belum pada manggung sih guys ya. Maksudnya ya ini belum waktunya properti itu manggung kayak gitu loh. Jadi jangan terburu-buru untuk masuk kayak gitu. Tapi jika strategi kalian ya spekulasi, misalnya setelah sektor batu bara ini berakhir, pasti sektor properti akan manggung, ya silakan masuk duluan nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih nanti dulu ya, nunggu setiap emiten-emiten di sektor properti ini labanya barengan naik kayak gitu. Kalau barengan naik berarti ya itu udah menandakan bahwa sektor properti udah manggung kayak gitu, baru saya masuk kayak gitu. Tapi sejauh ini sih belum kayak gitu. Kemudian dari per sendiri 7,39 ya, ini nggak mahal tapi juga nggak murah ya. Yang murah itu di bawah 5 guys pernya kayak gitu. PBV-nya 1,26 ya, sama sih, nggak mahal tapi juga nggak murah. Di atas 1 tapi nggak di bawah, nggak di atas 2 kayak gitu. Kemudian kita lihat kalau kita bandingkan ya guys ya, untuk pernya sendiri, saya coba pakai fitur stock bid. Oke, kalau kita lihat di sini selama 1 tahun terakhir memang ini pernya ya, pernya sih menurun ya guys ya. Kalau dilihat kita bandingkan dari awal tahun Januari begitu, pernya sekitar di angka 11 guys. Bahkan dia menyentuh di angka 12 di April kayak gitu. Kemudian dia mulai turun nih, per terendahnya ada di bulan Juli ya. Kemudian baru dia naik lagi, sekarang pernya 7,39. Kemudian kalau dari PBV sendiri guys, kita lihat untuk melihat perbandingannya di sini. Oh sorry guys, salah. Kita browse valuasi, kemudian kita cari di sini untuk PBV ya. Ini kita hapus centang ya. PBV-nya memang dia terendah guys ya sepanjang setahun terakhir ini ya. Kalau kita lihat dari Januari sampai dengan bulan Desember, dia memiliki PBV yang paling rendah di angka 1,26. Dia sempat menyentuh PBV-nya tertinggi itu di bulan ya Januari ya, Februari sampai dengan April, itu PBV tertinggi di angka 1,6 ya, 1,63an lah ya, itu di situ guys. Ya menurut saya sih kalau dilihat dari perbandingan per dan PBV selama setahun terakhir, ya ini harga yang bagus untuk masuk. Kenapa? Karena dia PBV dan pernya itu ya, terutama di PBV itu merupakan yang terendah selama setahun terakhir ini kayak gitu guys ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dari segi daringnya sendiri guys, coba kita lihat dernya, liability to equity-nya. Oke, liability-nya kalau kita lihat dari grafik ya atau hutang-hutangnya memang cenderung naik guys ya. Kalau kita lihat dari setahun terakhir, coba 3 tahun terakhir. Ya kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir sih dia untuk hutang-hutangnya cenderung menurun guys ya. Dan ini pun juga masih di angka 0,15 kali. Artinya bahwa untuk hutang-hutangnya sendiri itu tidak lebih besar daripada modalnya. Kayak gitu. Ya menurut saya bagus sih. Ya bagus. Kenapa bagus? Karena memang ya dia mempunyai kemampuan untuk membayar hutang atau melunasi hutang-hutangnya kalau jika perlu kayak gitu. Ya. Tapi ya ini perlu diperhatikan lagi tadi untuk net income-nya atau laba bersihnya sendiri memang mengalami penurunan secara Q&Q maupun years on years seperti itu guys ya. Kemudian kalau kita lihat dari ROE, coba kita lihat ROE, ROE mana guys, cash flow ini. Coba kalau kita
Mana ROE 14% ya kalau di situ tadi. Kita lihat perbandingan ROE-nya atau melihat histori dari ROE-nya ya. Selama setahun terakhir ya memang dia punya ROE tertinggi itu di bulan Juli guys. Ya, makanya tadi PBV-nya cenderung rendah, PR-nya juga cenderung rendah di bulan Juli. Kayak gitu. Ya, ini ROE-nya 14%, ya menurut saya sih masih worth it guys. Kenapa worth it? Karena di atas 10%. Tapi bagusnya itu memang di atas 20% untuk ROE. Ya wajar aja sih guys. Kenapa? Karena sektor properti sendiri belum manggung ya. Ini juga The Fed masih naikin suku bunga, BI juga masih naikin suku bunga. Akibatnya apa? Akibatnya ya daya beli masyarakat terhadap sektor properti ini ya cenderung relatif rendah. Tapi menurut saya sih nggak apa ya guys ya, tekanannya itu nggak terasa banget. Kenapa? Karena Indonesia sendiri ya memang mengalami dampak inflasi guys, ya semua negara juga mengalami dampak inflasi ya. Tapi juga Indonesia ini bisa mengimbangi inflasi itu dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Ya artinya bagus. Maksudnya adalah meskipun ada inflasi tapi daya beli masyarakat itu nggak tertekan banget kayak gitu loh, masih sanggup lah masyarakat untuk membeli suatu barang dan jasa kayak gitu guys ya. Jadi masih diimbangi dengan ekonomi yang bagus. Ya menurut saya sih nggak masalah sih. Makanya tadi memang untuk Dimas sendiri meskipun mengalami penurunan tapi nggak minus guys. Kayak gitu ya. Masih bisa bertahan kayak gitu. Apalagi nanti ketika The Fed sudah berhenti naikin suku bunga, BI juga berhenti naikin suku bunga, ya pastinya sektor yang bakal diuntungkan ya sektor properti ini ya salah satunya. Dan juga perbankan, di mana perbankan khususnya adalah BTN ya sebagai penyalur kredit perumahan KPR kayak gitu guys ya. Jadi untuk dari segi apa tadi ROE ya guys ya, ya ini medium lah ya, di atas 10% tapi di bawah 20% kayak gitu guys. Oke, itu dari segi apa namanya rasio-rasionya guys. Jadi memang kesimpulannya untuk fundamentalnya sendiri ini mengalami penurunan untuk laba bersih ya secara KNK maupun years on years. Dari valuasi harganya sih ya dia nggak mahal tapi juga nggak murah ya, tapi juga relatif worth it ya menurut apa namanya rasionya ya. Dia bisa bertahan kayak gitu loh. Harganya nggak cenderung apa ya, nggak turun juga guys. Ya turun sih turun, cuman nggak berada di bottom ya. Coba kalau kita lihat, nah ini bottomnya kan di harga segini nih ya, ini masih di atas 150 kayak gitu. Yang menurut saya sih ini ya kalau kalian mau masuk ya guys ya, ya silahkan masuk. Ini waktu yang tepat sih untuk masuk. Kenapa? Karena dia berada di area bottomnya kayak gitu. Tapi dari profilnya sendiri memang saham ini tidak cukup liquid guys. Artinya untuk mendapatkan capital gain ya agak sulit kayak gitu ya. Kenaikannya cenderung lemot, tapi penurunnya pun juga apa ya, terbatas begitu loh ya, nggak terlalu turun dalam banget kalau memang dia dibanting harganya kayak gitu ya. Itu sih guys. Kemudian dari segi dividen sendiri kita lihat di sini ya, dia bagian dividen dua kali guys. Coba kita lihat corp actionnya ya 2,5 dan juga ya ini tahun 2021 dulu guys ya, 2,5 dan 12, dan dimana interimnya itu lebih gede biasanya daripada finalnya guys. Nah, ini juga bisa jadi nih untuk tutup buku tahun 2022 ini, itu interimnya bisa jadi lebih gede daripada finalnya. Ini interimnya dia udah bagi nih di bulan November sebesar 15 per lembar sahamnya, kayak gitu. Nah, untuk totalnya nanti prediksi dividen finalnya berapa sih? Kayak gitu ya, kita bisa hitung juga guys dari potensi EPS anualisnya. Ya, kalau menurut saya sih untuk DPR-nya sih menarik ya guys ya. Ini saya cek di RTI itu dia bagiin 150%. Ya, kalau 150% di atas 100% itu nggak menarik menurut saya ya. Uh, tapi 2020 89% ya worth it sih. 2021 96, 2022 ini baru 71% guys, kayak gitu. Oke, kita bagi rata-rata selama 3 tahun terakhir ini. Berarti dia 150. Kita pakai nilai tengah ya guys ya untuk mencari DPR-nya. 89 tambah 96. Ini dibagi 3 data dapat ya 111% guys. Ya 111% sih menurut saya, menurut saya sih
ya nggak worth it. Kenapa? Karena di atas 100% ya labanya aja 100%, terus dia 11%-nya lagi itu jual apaan kayak gitu ya, bisa jadi jual aset. Nah, ya kalau kita samakan aja kayak terendahnya di terendahnya berarti di 89%, ya coba kita hitung. Berarti 89 dikalikan dengan potensi IPS anualisnya adalah 21 guys. 21 ini dibagi 100. Ya, 18,69%. Dia udah bagiin 15, guys. Berarti dikurangin 15. Ya, 3,69%. Ya, 3 lah ya kita bulatkan. 4 ya, sorry ya. Pembulatan ke atas 4. Ini adalah potensi dividen yang akan kita dapatkan di final nanti. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa historinya memang untuk dividen interimnya itu biasanya lebih gede daripada finalnya untuk Demas ini. Kayak gitu. Dia udah bagiin di interim itu 15, guys. Nah, sisanya ini 3 ya dari potensi dividen keseluruhannya yang akan dia bagikan yaitu 18. Kayak gitu. Worth it nggak menurut saya? Kalau menurut saya sih kalau kalian masuknya itu sebelum interim, artinya sudah dapat interim, ya nggak apa-apa, hold aja, nanggung ya. 18 lumayan juga kayak gitu. Kalau 18 berarti dividen rate-nya berapa tuh? 18 dibagi harganya sekarang 157 guys, dapat ya 11%-an sih returnnya atau dividen rate-nya yang akan kalian dapatkan jika kalian ngehold ini dari interim ya, sebelum interim sampai dengan final nanti. Ya potensi dividen rate-nya dapatnya 11%, di atas 10% menurut saya sih bagus. Tapi kalau kalian masuknya setelah interim ya, nanti pas mau mendekati dividen kalian putuskan mau hold ambil interim, ambil finalnya dividen final atau mau jual kayak gitu. Nah memang rata-rata harga saham kan dinaikkan dulu guys setelah mendekati dividennya kayak gitu. Nah ketika kalian mendekati dividen, kalian putuskan mau ambil dividen atau mau ambil capital gainnya aja kayak gitu guys ya. Jadi silakan putuskan sendiri, ini bagi yang belum masuk. Tapi kalau udah masuk sejak lama sih menurut saya sih hold aja, nanti setelah X date ya, setelah come date baru dijual nggak apa-apa. Lumayan 11% guys kayak gitu ya. Itu sih guys dari segi fundamental dan juga dividen. Kalau dari segi teknikal kita lihat ya, kalau kita lihat sekilas sih dia berada di area bottomnya sih guys. Bisa, ini yang kedua itu dia bagiin di bulan apa guys? Ya di bulan Juni ya guys ya. Di bulan Juni kita lihat coba dari historinya 2022 Juni Juli ya, dia malah cenderung turun guys ya. Kalau kita lihat dari awal apa namanya tahun 2022 kemarin sampai bulan Juni ya, pembagian dividennya dia cenderung turun ya. Kenapa? Karena tadi ya guys ya, sentimen dari dividen finalnya yang cenderung atau relatif kecil daripada interimnya kayak gitu. Nah bagi kalian yang mau masuk kayak gitu ya, menurut saya sih saran saya sih nanti mendekati, pas banget nanti mau mendekati dividennya, pembagian dividen di bulan Juni kayak gitu ya, di bulan Mei lah ya, itu kayak gitu. Kemudian kalian setelah enggak deh, sebelum mendekati date-nya kalian bisa pilih mau ngambil capital gain ya monggo silahkan kayak gitu ya. Itu sih guys strateginya. Kemudian untuk supportnya ya saya sudah gambarkan, berarti ini saya sudah sempat bahas ya guys. Nah saya sudah bilang ini sudah menggambarkan ini supportnya ini sebelum apa namanya hari ini ya, ini berada di area tepat supportnya ya guys, yang kedua di area 156 ya, dia harganya sekarang 157 guys kayak gitu ya. Kemudian support pertamanya di area 160 sudah berhasil ditembus ya, dia berada di support kedua 156 kayak gitu. Kalau dia berhasil bertahan sih dia bisa naik ya, paling enggak mendekati ya 160 dulu nih harus dia bisa lewati. Tapi kalau dia jebol ke bawah, support selanjutnya itu ada di area 149 kayak gitu guys. Dan support berikutnya kalau dia jebol juga ke bawah kayak gitu 136.
Wah, kalau 136 pasti saya masuk, guys. Kenapa? Karena ya bisa nih dimanfaatkan untuk mengambil capital gain nanti. Kenapa? Karena 136 ini adalah harga terbawahnya dia selama 5 tahun terakhir. Kayak gitu, guys. Ya, kalian pantau aja nih. Tapi kalau dia bisa tembus ya pastinya dia bakal ke 160. Kemudian area TP berikutnya ada di area sini, guys. 167 ya. 167 sampai 168. Kemudian ya itu sih 176 ya. Tapi agak susah atau agak lama juga nih. Kalau dia bisa berhasil ke 176 ya agak lama sih, guys. Untuk MACD mengarah ke atas ada akumulasi, guys. Ya bisa jadi juga dia ini area support yang terakhirnya dia sebelum dia ke atas atau sebelum dia rebound. Ya, kalau kalian mau spekulasi untuk ambil capital gain ya silakan masuk di harga sekarang. Kayak gitu sih, guys. Ya mungkin pembahasan kita di saham Demas cukup sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.